selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 185 ayatnya yang kelima. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui pokok Solo Pesparau.
Bersambung dengan memuji Tuhan yang dari bersama buku nyanyian HKBP nomor 162, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Ayat yang ketiga kami minta berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain kasih, sayang dan kebenaran-Mu yang Tuhan. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dengan pujian dari keluarga remaja. Kita sambung dengan menyanyi bersama dari buku nyanyian HKBP nomor 344, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-8. Sebagai epister untuk Minggu Jubilati ini yang tertulis pada 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Kita membacanya secara responsori. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Kau menyatakan bahwa ini saja dia juga yang menerima aku sebagai rumah yang membunuh anaknya?" Lalu ia mengundurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan itu, dan nyawa anak itu keluar dari tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa Engkau dia dan firman Tuhan yang mengucapkan kepada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita sambung dengan nyanyian bersama dari penyanyian HKBP nomor 690 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat, dan ayat yang keempat kami sudah berdiri. Yesus
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Warta jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini, Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang kedua, statistik berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Errol Oswin Simanjuntak, putra Bapak Hotman Simanjuntak, Ibu Finkerstin Borusehaan, alamat Jalan Bunga 14, Blok A 12, nomor 15, BPH, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Dengan Endah Nurlia Soeharjo Borusehaan, putra Bapak Ojo Soeharjo almarhum, Ibu Entin, dan telah diangkat menjadi guru atau diain oleh Bapak Darwin Sehan, Ibu Markrije J. Kumendong Boru Silaban, SKM MKes, Jemaat HKBP Bethesda Resort Bethesda Balenda. Alamat Kompleks Senyumun, Jalan Senyunum 10 nomor 20 Cibaduyut, Bojong Roa Kidul Bandung. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 pukul 10.00 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati rencana putra putrinya. Berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 telah meninggal dunia Bapak Zamotan El Tobing, tutut usia 54 tahun 10 bulan, meninggalkan istri Rohisi Borusi Bolon dan 2 orang putra-putri. Alamat Jalan Lorong Jambu 7 nomor 574 Antang, masuk wilayah Merose atau wilayah 6. Dan telah dikebumikan pada hari Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022 di pemakaman Panaikan. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Baptisan. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga kepada 1 orang putra. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat hurriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember tahun 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367/C
C04/3 tahun 2021 tanggal 9 Maret tahun 2021 hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei tahun 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat 1. Ia ayat 1 teknau tiloi molo saya manetek na ala tapi. Berhubung tunggakan ke dana pensiun harus sudah selesai pertanggal 31 Juli tahun 2022, dimohon kepada semua jemaat untuk dapat membantu melunasi kewajiban kita masing-masing. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 7. Kesekretariatan bagian D program kerja Huria dan anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 8. Kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 di wilayah Filipi di rumah keluarga Nyonya Eva Pahan Buru Huta Barat, alamat PTN Bakul Persada Blok 8 nomor 12 Goa. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 di wilayah Roma di rumah keluarga Letkol Purnawirawan Dr. Andus Gece Gultom A. Boru Samosir, tempat gedung sekolah minggu HKBP. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 di wilayah Korintus di rumah keluarga SP Tambunan Y. Boru Semanjuta, alamat gedung sekolah minggu HKBP. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di wilayah Galatia di rumah keluarga Desi Homing M. Boru Manurung, alamat Jalan Andi Jalanti nomor 34 Karawisi. Acara kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-9, pengumuman A1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang bagian A2, partisipasi pengadaan mixer. Berhubung dana partisipasi untuk pengadaan mixer untuk sound system di bahasa Indonesia yang sudah kita kumpulkan masih belum cukup untuk membeli mixer tersebut. Dengan ini dimohon partisipasi jemaat untuk membantu agar mixer tersebut cepat terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati. A3. Mengisi pujian dalam ibadah minggu. Sesuai surat Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah atau LPPD nomor 15/LPPD KM-4/2022 tertanggal 19 April tahun 2022 perihal mengisi pujian dalam ibadah minggu. Oleh karena pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 di Gereja Bahasa Batak kita bersama-sama dengan tim paduan suara dewasa campuran atau PSDC dan vokal solo di ibadah bahasa Indonesia yang mewakili kontingen Sulawesi Selatan mengikuti lomba Pesperawi tingkat nasional di Yogyakarta. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa dan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah ibadah selesai, mereka akan mempersembahkan pujian. Dimohon partisipasi semua jemaat untuk membantu panitia. Tuhan Yesus memberkati. A4. Pengembalian dana talangan. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah mengembalikan sebagian dana talangan jemaat untuk pengadaan lahan parkir sebesar 100 juta rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah membantu proses pengadaan lahan parkir gereja. Tuhan Yesus memberkati. A5.
sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Jensen Simamora STHMM, berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP dan rencana kembali ke Makassar hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. A6 penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya DJ Luban Tobing R. Borusimbolon, alamat Jalan Lorong Jambu 7 nomor 574. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada semua pemuat kategorial dan wilayah Kolose untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A7. Laporan keuangan bulan April tahun 2022. Berhubung operasional bank mulai tanggal 2 Mei sampai 7 Mei tahun 2022 tutup, jadi rekening koran untuk rekening huriah tidak bisa terbit. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan laporan keuangan huriah untuk bulan April tahun 2022 tidak dapat dilaporkan dan akan dilaporkan atau diwartakan pada ibadah minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Harap dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor JD Boru Manulang. Yang ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang kelima, Situar Prandus M. Sinaga MBA. Nomor 6, Nyonya Manurung Boru Sinurat. Ketujuh, Situa PRN Sinaga. 8, Aha Manurung. 9, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 10, Nyonya T. Sitanggang M. Boru Huta Barat. 11, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. 12, Nyonya Situa K. Guntung CH Boru Pardede. 13, Risna Boru Sitorus. 14, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 15, Nyonya Situa T. Sarali N. Boru Panjaitan. 16, Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. 17, Insinyur M. Simatupang. 18, Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. 19, Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marpaung. 20, Nyonya OHT Aritonang Afi Boru Huta Barat. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Daftar jemaat yang berulang tahun yang akan berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan 15 Mei tahun 2022 ada orang dewasa dan remaja ada 11 orang. Anak sekolah minggu ada 3 orang dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat di warta. Jadwal pemakaian sobo dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Kegiatan tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 pukul 13 WITA sampai dengan selesai akan diadakan perlombaan futsal Rena dan Naposo. Yang kedua, final poli ama perempuan dan Rena antar wilayah. Yang kedua, hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 pukul 13 WITA sampai dengan selesai kegiatan perlombaan vokal solo lansia, ama, perempuan, Rena, sekolah minggu setiap wilayah.
Yang ke-10, laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta untuk kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sambil mengumpulkan persembahlan 1A dan 1B, kita bernyanyi bersama dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha besar, terima kasih untuk segala karunia dan berkat-Mu yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan melayakkan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kembali kami Tuhan menyerukan ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kemenangan yang sejati di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Inilah ya Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi khotbah renungan bagi kita di Minggu Jubilate pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul 9
dimulai dari ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka pun menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang berbahagia bila mana di dalam kehidupan kita saat ini kita masih percaya akan kuasa Tuhan. Adalah hal yang berbahagia dan yang dapat membuat kita bersorak-sorak memuliakan Tuhan apabila kita di sepanjang kehidupan kita, sekalipun berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita masih dapat mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kebahagiaan yang dua itu adalah hal yang penting yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya akan kuasa Tuhan, kita masih sanggup dan dapat mengucap syukur dalam segala peristiwa dan keadaan apapun itu. Karena disitulah letak bagaimana kita bersorak-sorak dan memuji nama Tuhan. Peristiwa yang dialami oleh Dorcas atau yang dikatakan tadi adalah Tabita adalah salah satu peristiwa yang membangkitkan iman kepercayaan kita bagaimana Tuhan memberikan kepada kita sebuah perenungan tentang mujizatnya yang dilakukan oleh orang-orang pilihannya, menyembuhkan orang yang mati, membangkitkan orang yang mati, yang menjadi catatan penting bagi kita. Mujizat yang dilakukan oleh Petrus, mujizat yang dilakukan oleh Elia tadi, yang kita baca tadi di epistel ya, di Raja-Raja tadi, di kitab Raja-Raja, menyembuhkan seorang anak janda yang ada di Safa. Dan ada beberapa lagi peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga membangkitkan orang yang mati, yaitu Lazarus, yang menjadi sebuah berita sukacita bagi kita bahwa kuasa Allah itu menghidupkan. Pertanyaannya bagi kita, di situasi kita pada saat ini, apakah kita masih mempercayai adanya mujizat? Apakah kita masih mempercayai adanya kuasa Tuhan yang benar-benar nyata di dalam hidup kita di era kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, yang dapat menutupi pikiran kita ketika manusia dapat menyuguhkan segala sesuatu di dunia ini? Mungkin ada kalanya kita akan menjumpai beberapa orang mengatakan, tidak ada itu Tuhan, semua bisa dijawab oleh kemampuan daripada manusia.
Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun peristiwa tentang kebangkitan membangkitkan orang yang mati tidak kita saksikan lagi, hanya kita lihat itu di dalam tulisan yang dituliskan oleh orang yang diwahyukan oleh Allah di dalam Alkitab ini. Namun yang boleh kita lihat, kebangkitan itu adalah cara Tuhan memaparkan, mengingatkan kepada kita. Kematian itu bukan momok yang menakutkan. Setelah kematian kita menerima sukacita dan keselamatan melalui kebangkitan. Dan itu telah kita rayakan ketika Tuhan Yesus telah menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Dia yang telah mati, kemudian dia bangkit. Dia memberikan sebuah keteguhan iman kepada kita bahwa kematian itu bukan momok yang menakutkan, tetapi kematian adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa dosa tidak lagi menjadi hukuman bagi kita. Artinya dosa itu, sekalipun kita tidak adalah manusia yang berdosa, tidak layak menerima anugerah yang daripada Tuhan, maka melalui Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, seharusnya upah dosa adalah maut, adalah kematian. Tetapi melalui Yesus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kematian itu, kita sebagai orang yang percaya akan menerima keselamatan lewat kebangkitannya. Bahwa janji keselamatan yang diberikannya kepada kita akan kita terima. Kita tidak akan binasa. Dan itulah sorak-sorak kita, itulah sukacita kita, merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus yang kita rayakan setelah Paskah, bahkan pada hari ini. Dan kemudian kita disuguhkan dengan cerita seorang Tabita atau yang dikenal dengan Dorcas, seorang murid perempuan. Bahkan dia memiliki latar belakang yang amat luar biasa dari kemurahan hatinya, dari hidupnya yang memancarkan kasih setia kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang membuat Petrus terkesima dan ingin sekali menjumpai dan memberikan peneguhan melewat imannya yang kuat ketika Dorcas telah mati dan ditangisi orang-orang yang dikasihinya. Kebangkitan daripada Dorcas menyatakan kepada kita bahwa kuasa Allah itu menghidupkan, kuasa Allah itu benar-benar nyata hingga pada saat ini di era teknologi di abad 401. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, siapakah Dorcas? Dia adalah seorang perempuan. Tadi dikatakan di ayat 36, perempuan yang bernama Tabita. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ada hal yang luar biasa dari sosok perempuan ini. Sosok Dorcas ataupun Tabita, dia dikenal sebagai murid yang dermawan, yang menggunakan jarinya, yang menggunakan kekayaannya. Tabita dikenal sebagai orang yang kaya raya. Tapi sekalipun dia adalah orang yang kaya, tapi dia juga tidak melupakan berkat talenta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Melalui tangannya, dia pintar menjahit. Dan ada hal yang luar biasa kita lihat dari Dorcas ini. Dia biasanya di kehidupan kita, banyak orang ketika dilimpahi berkat, dilimpahi talenta, banyak bicaranya, banyak mengatur dan lain sebagainya. Tetapi Dorcas ini ataupun Tabita ini tidaklah demikian. Dia menggunakan jarinya, dia menggunakan apa yang ada padanya tanpa banyak bicara. Perbuatan dan aksinya adalah hal yang nyata. Itu mengapa ketika dia jatuh sakit dan meninggal, banyak orang yang menangis. Terlebih janda-janda menangis membawa pakaian yang dijahitkan oleh Dorcas. Mereka menangis sesungguhkan. Mereka begitu menyedihkan. Kenapa?
memilih para diaken untuk melayani para janda-janda karena kelalaian pendiskriminasian terhadap orang-orang ini. Maka boleh kita lihat mengapa para janda ini begitu menangis ketika Dorcas mati, begitu bersedih melihat Dorcas meninggal. Bahkan kalau kita lihat, mereka tidak langsung menguburkannya, mereka hanya memandikannya, mereka hanya mengapani, memberikan kain putih kepada Dorcas, membaringkannya di sebuah ruangan, dan mendengar bahwa Petrus dekat dengan Yope, sedang ada di Lida. Ada harapan dan kerinduan mereka. Mereka tidak putus-putusnya setelah mendengar Petrus dekat di Yope, sedang berada di Lida. Dia di sana menyembuhkan Eneas yang pesakitan, lumpuh di tempat tidurnya. Mereka berharap bahwa Petrus datang menyembuhkan Dorcas. Mereka menyuruh 2 orang ke sana menjumpai Petrus. Dan hal yang boleh kita lihat di sini bagaimana Petrus mendengar kisah daripada Dorcas ini. Dia melihat kemurahan hati daripada Dorcas ini dari masa hidupnya. Itulah kenapa ada peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ketika Petrus mendengarkan cerita dari 2 orang utusan yang disuruh untuk menjumpai Petrus, Petrus terkesima melihat riwayat hidup daripada Dorcas ini. Bahkan cerita dari orang yang sedih, orang yang di dalam perkabungan, mendengar cerita daripada kisah hidup Dorcas ini, Petrus terkesima. Bahkan dengan keinginan dan semangatnya, dia langsung datang ke Yope dan segera menjumpai mayat daripada Tabita. Yang boleh kita lihat lagi dari peristiwa ini, ketika Petrus sampai di Yope, apakah yang diperbuat oleh Petrus? Ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, remaja dan apostol bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Petrus sampai di Yope, berkemaslah Petrus berangkat bersama dengan mereka, dan ketika dia menyaksikan telah banyak mengelilingi mayat daripada Dorcas ini, terlebih para janda-janda yang menunjukkan kain dan baju pakaian yang telah dijahitkan oleh Dorcas ini, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyuruh semua orang keluar. Dia memasuki sebuah ruangan tempat jenazah daripada Dorcas ini. Dia berdoa, dia berlutut. Yang mau kita lihat mengapa Petrus menyuruh semua orang keluar dari tempat itu. Dia itu juga sama apa yang dilakukan oleh Yesus ketika menyembuhkan Lazarus. Yesus juga menyuruh orang-orang banyak keluar dari kamar itu. Kemudian Yesus menyembuhkan Lazarus. Demikian juga yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyuruh orang keluar. Mengapa demikian? Karena boleh kita lihat hubungan dengan Tuhan ini adalah hubungan yang intim. Hubungan yang harus dibina dengan sedemikian dekatnya. Tidak melulu kita harus menunjukkan keintiman kita dengan Tuhan di halayak banyak orang banyak. Bagaimana juga Petrus menekankan ketika dia tidak hanya ingin dikenal sebagai orang yang dapat menyembuhkan, tetapi Petrus ingin menekankan bagaimana orang percaya akan kuasa Tuhan ketika Tuhan memakai Petrus menyembuhkan Dorcas ini. Dia berlutut dan berdoa. Dia memohon kepada Tuhan. Hal inilah yang boleh kita katakan ketika di dalam Alkitab dikatakan ketika orang percaya dia akan menerimanya. Ketika orang mengimani akan
Ia berlutut dan berdoa, berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Perkataan Petrus yang kita boleh lihat di sini hanya dua kata. Tabita, bangkitlah. Apakah yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita dari perkataan Petrus ini? Tabita, bangkitlah. Yang pertama, haruslah menjadi catatan penting di dalam hidup kita. Firman itu adalah berkuasa. Harus yang menjadi tertanam di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu adalah betul-betul nyata di dalam hidup kita. Maka itu terletak dari diri kita. Apakah Alkitab ini masih kontekstual di hidupmu? Contoh, kalau Tuhan mengatakan kepada kita, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tiba-tiba kita di dalam kekhawatiran, di dalam urusan pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi sudah kita diingatkan oleh firman Tuhan, "Janganlah kamu khawatir." Tapi kita terlalu khawatir, akhirnya itu menutupi akan kuasa Tuhan. Kita tidak akan pernah mengecap akan kebaikan Tuhan, mengecap akan kebenaran firman Tuhan ini kalau kita masih meragukannya. Maka ketika Petrus mengatakan, "Tabita, bangkitlah," neng dohan di sonhatan dibatai makuasu. Firman Tuhan itu berkuasa. Kalau kita betul-betul dengan iman kita mengimani dan percaya, perkataan dua kalimat itu mengandung kuasa. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan firman yang telah kita dengarkan setiap hari dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap minggu? Apakah kita mengimani itu ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kita? Apakah firman yang kita baca di pagi hari berkuasa menuntun kita di dalam satu hari ini? Itu yang menjadi sebuah perenungan bagi kita dan harus kita garis bawahi dan menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu bekerja, firman itu nyata, firman Tuhan itu betul-betul menghidupkan kehidupan kita, menuntun kita, mengajari kita, membimbing kita. Kalimat yang diberikan oleh Petrus membangkitkan Dorcas dan mengatakan, "Tabita, bangkitlah," juga mengajarkan kepada kita. Tabita memang orang yang telah mati, dia dibangkitkan dari kematian, akhirnya dia hidup. Kita juga bisa menjadi orang yang mati secara rohani. Maka ketika Tuhan mengatakan kepada kita, contoh saya, "Elvina, bangkitlah," sebutkanlah sekarang namamu ketika Tuhan menyebutkan itu bagi kita. Spiritualitas kita selalu dipanggil oleh Tuhan agar kita bangkit, mempercayai firman-Nya, mempercayai kuasa Tuhan di tengah-tengah teknologi yang semakin maju ini, mempercayai kuasa Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita, permasalahan kita, beban kita, dan apapun yang sekarang kita lalui. Bisa kita sekarang hidup, tetapi iman kita mati. Bisa sekarang kita bernafas, tetapi iman kita kosong, kita mengalami kehampaan. Maka di sini juga Tuhan memiliki, bahkan merasakan dan menyentuh hati kita. Dia merindukan kita. Setiap saat Dia mengatakan kepada kita, memanggil nama kita, "Bangkitlah." Percayalah akan kuasa Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan ini. Dia berkuasa menuntun kita. Dia berkuasa mengajari kita untuk mengerti akan apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita, untuk menyelami betapa rancangan Tuhan itu amatlah baik, betapa kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka yang bisa kita lihat juga dari peristiwa ini, ketika Petrus menyembuhkan Dorcas ini, kita juga disuruh untuk bangkit dari kematian iman kita. Kita juga disuruh untuk merenungkan, apakah kita masih percaya akan kuasa Allah yang menghidupkan. Seharusnya dua orang tadi yang disuruh oleh orang-orang
mengasihi daripada Dorcas ini, mereka hanya memandikannya. Mereka hanya membuat di kamar karena telah mendengar ada Petrus di sana. Itulah iman. Maka penting di masa sulitmu jangan engkau padamkan pengharapanmu. Di masa tantangan dan persoalan kehidupanmu tetaplah berpengharapan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Orang yang padam pengharapannya adalah orang yang membuat semangatnya menjadi kendor. Maka tetaplah berpengharapan. Banyak cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan mujizat-Nya. Banyak cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan segala rancangannya yang indah. Maka lihatlah orang-orang yang ada di Yope, orang-orang yang menjumpai Petrus itu adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang kita sekalian yang berbahagia di sini, tetaplah nyatakan pengharapan dalam situasi suka maupun duka. Bila mana kau tidak menjumpai apa yang kau harapkan, ada cara Tuhan yang luar biasa untuk mewujudkan itu di dalam hidupmu. Ingatlah, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang selalu berkah, seperti pelangi yang memberikan janjinya yang pasti. Di dalam kisah ini juga kita boleh melihat bagaimana Petrus ketika menyembuhkan Dorcas, membangkitkan dia dari kematian. Dia menuntun Dorcas dan menunjukkannya, memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Hal ini boleh ditegaskan dari tindakan yang dilakukan oleh Petrus, memanggil orang-orang kudus, memanggil para janda-janda yang mengasihi Dorcas ini, menunjukkan bahwa perempuan itu hidup. Apakah yang menjadi perenungan bagi kita dari tindakan Petrus ini? Yang menjadi sukacita bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus untuk memberikan mujizat yang disampaikan Allah kepadanya, membangkitkan Dorcas dari kematiannya, adalah menyatakan bahwa ini adalah kuasa Tuhan dan semua harus melihat, semua harus menyaksikan, semua harus percaya bahwa perkataan yang disampaikan oleh Petrus itu berkuasa atas nama Yesus. Hal inilah yang bisa kita lihat juga dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati bagi kita, Dia yang mati dipertontonkan di tengah-tengah dunia ini karena menanggung dosa kita. Dia kalahkan maut dan kemudian Dia bangkit dari kematiannya. Kita diberikan kehidupan yang baru, kita diberikan kemenangan yang baru. Tanpa kebangkitannya, sia-sialah apa yang Dia perbuat terhadap penebusan atas dosa-dosa kita. Maka ketika Petrus menunjukkan Tabita ini, menunjukkan Dorcas ini kepada orang-orang banyak, seperti Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tersiar di seluruh dunia ini, menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Yesus Tuhan kita itu adalah yang hidup. Kematian daripada Tabita juga setelah bangkit dari kematiannya menyatakan kepada kita bahwa Dorcas ataupun Tabita ini adalah cara Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Maka ingatlah juga menjadi catatan penting, anak daripada janda yang di Sarfat itu dan Dorcas yang mati, yang dihidupkan ini akan mati juga ya. Tapi kuasanya itu hidup, itu ada di dalam Kristus. Setelah peristiwa ini yang bisa kita lihat, apakah yang dilakukan oleh Petrus lagi? Ada hal lagi yang luar biasa dari Petrus ini. Ketika Petrus sudah menyembuhkan Dorcas, kemudian dia menginap di salah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit ya. Jadi kalau seorang penyamak kulit ini karena bersentuhan dengan binatang,
orang Yahudi yang saleh ataupun orang-orang pada Yahudi pada konteks ini mengatakan bahwa pekerjaan yang apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah haram. Ada yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Dia tetap tinggal, tidak dia tinggal di rumah si Tabita ini. Nah, yang pertama kita lihat dari sikap Petrus ini, kenapa seharusnya dia tinggal di rumah Tabita ya? Kalau itulah pemikiran kita. Tetapi Petrus tidak melakukannya. Karena apa? Dia tidak ingin mencari kemuliaan dia sendiri. Karena itu orang kaya, seharusnya disitulah dia tinggal, saya bisa diladeni, dijamu dengan luar biasa. Tetapi Petrus tidak melakukan itu. Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia hanya tinggal di seorang rumah Simon, penyamak kulit, yang kehidupannya sederhana, bahkan yang kalau dikatakan tidak cukup hanya untuk dirinya. Dia tidak hidup tinggal di rumah Tabita. Inilah kerendahan hati daripada Petrus. Dia tidak mencari kemuliaannya dari pekerjaan yang dia lakukan, dari penyembuhan dan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Maka kita pun di dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi orang yang terberkati dalam setiap karunia yang Tuhan sampaikan kepada kita, ingatlah kita hanya semata-mata alatnya, dan itu hanya kesempatan. Jangan mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang harus dimuliakan. Dan yang kedua, ketika stereotip yang diberikan kepada Simon ini, dia dikucilkan dan dianggap sebagai orang pekerjaan yang haram, tetapi Petrus tinggal di rumahnya. Mengapa? Ini adalah cara Petrus untuk membongkar, merobohkan paradigma yang salah agar tidak ada perbedaan dan mengatakan ini adalah orang saleh, ini adalah orang yang tidak saleh. Tetapi Petrus membuat kesatuan, menyatukan perbedaan itu. Dia tinggal di rumah Simon penyamak kulit, dan itu adalah caranya agar Simon ini mengenal akan Injil Tuhan, mengenal akan Yesus, dan akhirnya banyak orang yang percaya terhadap Yesus. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada catatan yang menarik bagi kita dari kisah ini di Minggu Jubilate ini. Yang pertama, kita boleh melihat dari keteladanan perbuatan baik Tabita yang dikenal oleh orang banyak. Bahkan kita lihatlah dari kebaikannya, dari kemurahan hatinya. Saat dia meninggal, banyak orang yang menangisi dia. Perenungan bagi kita Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah apa yang terbaik di dalam hidup kita, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Saya percaya, saya sudah berapa kali selalu mengatakan di dalam renungan yang saya bawakan, kita selalu senang sekali menyanyikan lagu Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari melakukan perbuatan baik itu. Teladan Dorcas ini adalah sebuah parameter bagi kita, agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kita kesehatan, selagi Tuhan mengaruniakan kepada kita akal dan pikiran. Kita sebenarnya tidak ingin, konsep iman kita tidak ingin mengumpulkan pahala, tidak. Tetapi kita sebagai orang percaya, kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah sudah terlebih dahulu baik bagi kita. Jawaban iman kita adalah dengan berbuat baik kepada sesama kita. Keteladanan kita, apa yang dibuat oleh Tabita ini adalah hal yang pantas harus kita tiru. Bukan diukur harus seberapa besar dan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi selagi masih ada
Janganlah jemu-jemu melakukan perbuatan baik. Ketika Martin Luther mengatakan sekalipun besok, hari ini Tuhan Yesus datang kedua kalinya, aku tetap menanam apel. Kalimat yang dikatakan oleh Petrus ini juga sebagai perenungan bagi kita. Sekalipun aku susah, sekalipun aku miskin, sekalipun apapun yang menghadapi, aku tetap berbuat baik. Tanamkanlah itu di dalam kehidupan kita. Cerita daripada Tabita ini adalah sebuah perenungan bagi kita, semangat bagi kita di minggu jubilate ini untuk berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Parameter kita juga yakni Yesus yang begitu luar biasa baik bagi kita. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, melayakkan kita hidup pada saat ini, mengecap kebaikan Tuhan hingga pada saat ini. Itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita hitung. Maka selagi masih ada waktu, lakukanlah yang terbaik. Dan kemudian boleh kita lihat apa yang dialami oleh Tabita yang bangkit dari kematian, yang membuat orang banyak percaya kepada Yesus. Mungkin saja ini bisa kita alami. Tangisan daripada janda-janda dan orang yang menangisi Dorcas ketika mati bisa saja ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat ini kehilangan orang yang kita kasihi, atau mengalami pengalaman buruk dan pahit. Ingatlah, kuasa Allah itu nyata menolong orang yang dalam kesesakan. Jangan larut di dalam kesedihan, agar engkau dapat bersuka cita dan memanggil namanya. Hal yang harus kita lakukan adalah tetaplah berbuat baik, teladan dalam iman, percaya akan firman Tuhan. Keteladanan iman kita itu akan menjadi warisan yang amat baik bagi generasi kita. Bagi orang tua kami yang punya anak, dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka apa perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia. Ia akan berbicara pada waktu-waktunya. Karena itu, Pamangina Remaja Naposomulu, minggu kita hari ini dikatakan minggu jubilate. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Apakah sorak-sorak kita? Allah itu, yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Firman-Nya itu adalah firman yang betul-betul berkuasa. Itulah sorak-sorak kita. Kesedihan kita akan digantikannya dengan sukacita. Seruan kita Dia akan dengarkan. Dia tidak tuli, Dia mendengar kita. Hanya bagaimana kita menjaga iman kita, percaya akan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Selamat berjubilate. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk kasih setiamu yang menyapa kami lewat firman-Mu dari kuasa yang Engkau berikan kepada Petrus yang membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Di sini Tuhan, kami mengimani dan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang hidup. Firman-Mu itu adalah firman yang bekerja. Maka di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, ajarilah kami untuk meyakini akan Engkau. Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Ajarilah juga kami ya Tuhan di dalam hidup kami untuk percaya dan tidak meragukan akan firman-Mu. Ajari kami untuk memiliki keteladanan seperti yang dimiliki oleh Petrus, yang datang berlutut dan berdoa di hadapan-Mu. Demikianlah Tuhan dengan kami, agar kami di dalam hidup kami masing-masing datang dan menjumpai Engkau Tuhan di dalam kerendahan hati, di dalam kehikmatan kami, menyerukan akan nama-Mu di dalam permohonan dan doa dan kerinduan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, seperti orang-orang yang mengasihi Dorcas ketika dia mati, yang tidak memadamkan pengharapannya. Mungkin saja ya Tuhan pada saat ini kami didera di dalam kesusahan, pengalaman buruk, duka cita,
bahkan tantangan kehidupan yang kami alami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami tetap berpengharapan kepada Engkau, karena banyak cara dan jalan yang akan Engkau nyatakan bagi setiap orang yang menyerukan nama-Mu. Karena akan Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi setiap orang yang memanggil akan Engkau. Maka karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami dapat menjadi teladan di dalam iman dan kesungguhan kami untuk datang kepada-Mu. Kami juga Tuhan bermohon ke dalam kehadiran-Mu. Jadikanlah kami untuk memakai kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk melakukan perbuatan baik dari segala karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hingga pada saat ini. Kami boleh belajar dari Tuhan Yesus yang menjadi Allah yang pemurah. Kami juga boleh belajar dari kisah hidup Dorcas yang memberikan hidupnya bagi orang-orang banyak. Demikian jugalah dengan kami ya Tuhan, agar benar-benar kami ya Bapa menjadi orang-orang yang pemurah hati di dalam hidup kami masing-masing. Ajari juga kami di dalam hidup kami ketika kami menjadi orang yang terberkati, agar kami boleh menjadi pewarta kerajaan-Mu, kebenaran firman, agar orang dapat mengenal Yesus melalui cara hidup kami. Ya Bapa yang Maha Baik, firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya itu boleh tinggal dan diam dan kami kerjakan di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat kami yang boleh hadir di tempat ini. Kiranya sukacita kami di minggu jubilate ini tetap di dalam Engkau. Berkatilah seluruh jemaat kami yang di dalam sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Berikanlah kesembuhan, kuatkanlah mereka ya Tuhan dengan kuasa. Berkatilah jemaat kami yang merasakan karunia dan berkat Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran di dalam minggu ini dan minggu yang akan datang. Kiranya sukacita mereka Tuhan tetap di dalam Engkau dan tetap bersyukur dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami juga Tuhan mendoakan kepada anak jemaat-Mu yang akan berencana melangsungkan pernikahan, kepada saudara Errol Simanjuntak dan Endah Nuria Sudiarto Guru Sihaan. Berkatilah Tuhan putra putri-Mu ini, kuasa yang daripada Tuhanlah yang tetap menaungi mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi keluarga yang benar-benar mengedepankan Yesus di dalam rumah tangga yang akan mereka bentuk. Segala rencana daripada keluarga Tuhanlah yang melindungi dan memberkati. Kami juga Tuhan mendoakan kepada keluarga besar Amang Lumban Tobing Inang Guru Simpolo atas meninggalnya Amang terkasih kami ya Tuhan pada hari Senin yang lalu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, berikanlah kekuatan dan penghiburan yang daripada Engkau kepada Inang dan kepada anak-anak yang ditinggalkan. Lipurkanlah hati mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan agar tetap berpengharapan dan percaya akan Engkau Tuhan, sehingga mereka menyerahkan hidupnya, menyerahkan harapannya, bergantung kepada Engkau ya Bapa. Kami juga mendoakan kepada rencana penghiburan yang akan diberlangsungkan pada hari ini, kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami juga Tuhan berdoa kepada acara pertanian yang akan dilakukan untuk minggu ini. Biarlah kiranya Engkau menjaga hati dan pikiran kami yang menuntut kami, agar kami bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu, di dalam pertanian yang akan diberlangsungkan pada minggu depan. Kami berdoa buat anak jemaat-Mu yang pada saat ini menerima baptisan kudus. Berkatilah ya Bapa. Bahkan juga untuk tamu kami ya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yakni persatuan daripada LPPD yang akan ikut bertanding di Pesparawe tingkat nasional di Yogyakarta. Segala persiapan yang dilakukan oleh panitia dan peserta, kiranya Tuhan memberkati, memberikan sukacita dan kesehatan, dan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya melalui nyanyian dan pujian yang akan mereka lantunkan di dalam pertandingan dan bahkan di dalam ibadah kami, menjadi khotbah yang hidup bagi kami yang mendengarkan. Kami
Kami Tuhan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terlebih kepada pimpinan gereja kami yang akan berencana pada hari ini, yang akan berangkat ke Yogyakarta mengikuti sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, sampai di Yogyakarta dan kembali bersama-sama dengan kami dalam keadaan sukacita. Kami serahkan hidup kami ya Bapa di sepanjang minggu ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ya Bapa, tapi kami mempunyai Allah yang besar yang dapat memberikan dan meneguhkan kami menjalani hari-hari kami setiap waktu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 213 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Oh
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan dulu lekas pulang, karena kita akan mendengarkan lagu pujian dari Vespadawi, akan mengikuti Vespadawi solo. Kami juga mengharapkan partisipasi daripada Bapak Ibu sekalian sebagai dukungan kita mewakili Sulawesi Selatan. Terima kasih. Hmm.